Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membahas perihal qawaidul amri wa nahyi fil Qur'ani, kaidah kalimat perintah dan kalimat larangan dalam Al-Qur'an. Oke. Al-mabahis, kita akan fokus pembahasannya tentang kaidah bahasa. Pertama kaidah larangan perintah, dan yang kedua adalah kaidah larangan. Akan kita terangkan dalam 3 gaya. Pertama kaidahnya, kemudian keterangan kaidahnya, dan bagaimana penerapannya dalam Al-Quran Al-Karim. Oke, yang pertama adalah qawaidul amri fil Qur'ani. Bagaimana sih kaidah perintah dalam Al-Quran? Secara bahasa, al-amru, perintah itu adalah ditundahhi. Jelas adalah lawan dari, kebalikan dari larangan. Wawa bimakna tolabi, yang artinya adalah menuntut untuk melakukan sesuatu, itu perintah. Sedangkan secara terminologi adalah istid'a'ul fi'li bil qawli ala wajib isti'lahi, yakni sebuah tuntutan untuk melakukan sebuah pekerjaan berdasarkan suatu perintah perkataan. Oke, ini adalah kaidah-kaidah perihal kalimat perintah. Ada al-amrul mutlaq yaqtadi al-wujuba illa lisarifin, al-amru bisyai' yastalzimu an-nahyi an diddihi, al-amru yaqtadi al-fawra illa liqainatin, sampai nanti yang terakhir. Kaidah pertama adalah al-amru al-mutlaq, kata perintah yang secara mutlak, maka yaqtadi al-wujuba, maka secara pasti dia menunjukkan sebuah kewajiban, illa lisarifin, kecuali nanti ada dalil yang menunjukkan kalimat perintah itu atau perintah itu tidak wajib. Dan ada dalil yang menyatakan bahwasanya setiap perintah, kalimat perintah dalam Al-Quran itu menunjukkan kewajiban sampai nanti ada dalil, ada petunjuk, ada indikator yang menunjukkan bahwasanya perintah ini tidak wajib. Adalah bisa kita lihat dari surat An-Nur ayat 63, Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Falyahdhar, hendaklah takut, alladzina, orang-orang banyak, yukhalifuna, yang menentang, an amr, yang menentang, yang tidak mau menuruti, an amrihi, perintah Allah. Ini ya, an amrihi ini ya. Antusibahum, hendaknya mereka takut jika mereka tertimpa fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau mereka tertimpa siksa yang nyata. Dalam surah An-Nur ayat 63 ini Allah menyebutkan bahwasanya ancaman orang-orang yang tidak mau mengikuti perintah Allah itu adalah terkena fitnah atau terkena siksa yang pedih. Kemudian juga bisa kita lihat dari kitab Sunan Ibnu Majah, hadis riwayat dari Abi Hurairah, laula an asyukka ala ummati, seandainya saja aku tidak merasa berat atas umatku, la amartu, pastilah aku perintah, kata Rasul, bisiwaki inda kulli sholatin, untuk bersiwakan setiap akan melakukan sholat. Maka bisa kita lihat contoh-contohnya tadbiqul amri al-mujarrad anil qara'in. Di bawah ini ada 2 contoh. Pertama An-Nur 56 dan An-Nisa 36. Sebuah kalimat perintah dalam Al-Quran yang menunjukkan kewajiban. Kenapa? Karena tidak ada dalil atau indikator yang menunjukkan bahwa perintah ini tidak wajib.
Pertama adalah waqimus shalah wa atuz zakah. Teman-teman lihat yang berwarna merah ini, dirikanlah. Nah, ini kan kalimat perintah ya. Tunaikanlah. Nah, ini kan kalimat perintah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, oke. Maka kaidah pertama dalam kalimat perintah itu adalah jika ada kalimat perintah, dia aslinya adalah menunjukkan sebuah kewajiban. Sampai nanti dia tidak wajib karena ada indikator, ada alamat yang menunjukkan bahwa perintah itu tidak wajib. Nah, kita lihat An-Nur 56 dan 36 ini. 36 An-Nisa ini. An-Nur 56 ini menunjukkan bahwasanya tunaikanlah sholat dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Ini adalah menunjukkan kewajiban sholat 5 waktu dan kewajiban menunaikan zakat. Oke. Selanjutnya An-Nisa 36 wa'budullah. Wa'budu sembahlah Allah. Secara mutlak Allah menyebutkan sembahlah Allah, maka menyembah Allah itu adalah suatu kewajiban dan menyembah selain Allah itu adalah haram. Ini artinya adalah selanjutnya adalah misalnya masurifa anil wujubi lil qarina, adalah kalimat perintah yang karena ada indikator dia tidak menunjukkan kewajiban, mungkin menunjukkan dia hanya kesunahan, menunjukkan mubah, atau mungkin dia tidak menunjukkan sunnah, mubah, makruh, tapi dia hanya menunjukkan sebuah kondisi tertentu dari orang yang diperintah. Coba kita lihat yang pertama adalah Bagadibuhum in alim, bagadibuhum maka terimalah akad mukatabah mereka. In alim tum jika kalian semua tahu fihim dari budak-budak yang meminta akad mukatabah itu khairan sebuah kebaikan. Mahmulun ala nadbi. Kalian perintahnya adalah bagadibuhum maka terimalah akad mukatabah budak-budak yang ingin memerdekakan dirinya. Kan mukatabah itu seperti ini. Ada seorang budak, kemudian dia menemui tuannya, kemudian tuannya berkata pada tuannya, wahai tuan, saya ingin merdeka, saya ingin memberi diri saya sendiri. Apakah Anda setuju? Kata tuannya, bagaimana kamu memberikan dirimu sendiri? Saya berakad tulisan. Silakan ditulis. Jika nanti saya bisa menebus diri saya 1 miliar dan uang itu saya berikan ke Anda, maka Anda harus memberikan saya. Oke. Kemudian tuannya menerima. Itu namanya adalah mukatabah. Seorang budak meminta pembebasan dirinya dengan membayar sejumlah harta kepada pemiliknya. Nah, jika ada budak yang meminta seperti ini kepada tuannya, maka pemiliknya atau tuannya mahmud ala nadbi sunnah untuk menerima akad tersebut. Kemudian Al-Jumu'ah ayat 10 menyebutkan kalimat perintahnya adalah bertebaranlah kalian, carilah dan berzikirlah kalian semua. Oke, kita akan baca teks lengkapnya. Faida qudiyadis sholat, jika sholat Jum'ah telah selesai dilaksanakan. Kalimat perintah pertama, fantashiru, maka bertebaranlah kalian. Fil ardi, di atas muka bumi. Wabtagu min fadlillah. Kalimat perintah yang kedua, carilah fadl Allah. Wadkurullaha katsiran, dan berzikirlah pada Allah dan ingatlah pada Allah. Oke. Kalimat perintahnya adalah bertebaranlah, carilah, berzikirlah setelah sholat Jumat selesai. Nah, ini ternyata oleh para ulama diartikan ini adalah kalimat perintah yang tidak menunjukkan kewajiban. Ini hanya menunjukkan ibahah. Artinya adalah boleh. Ketika kita setelah selesai sholat Jumat, kita boleh bertebaran di muka bumi, boleh mencari fadl Allah, boleh berzikir pada Allah, atau mungkin kita juga boleh melakukan aktivitas yang lain. Tidur, makan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah Fussilat 40. I'malu, lakukanlah masyitum, apa yang kalian ingin lakukan. Oke, kalimat perintah ini artinya adalah
lid alat tahdid. Allah menakut-nakuti kita semua. Bukan Allah itu memberikan izin kepada kita untuk melakukan apa yang kita inginkan. Yang baik kalau hati kita ingin baik, yang buruk kalau hati kita ingin buruk. Tidak seperti itu pemahamannya. Pemahamannya adalah pemahaman ayat ini adalah Allah memberikan peringatan kepada kita semua bahwasanya lakukanlah sekehendak kalian semua, namun ketahuilah sesungguhnya Allah Maha melihat. Jadi Allah memberikan peringatan pada kita agar kita tidak seenak mungkin melakukan apapun tanpa mengetahui ini boleh atau tidak, halal, haram atau tidak, dan lain sebagainya. Arti di antara kalimat perintah juga ada yang ada ta'jiz. Ta'jiz itu artinya adalah menyatakan bahwasanya orang yang dianggap bicara, yang diperintahkan tidak mungkin bisa melakukannya. Fa'tu bisuratin min mislih, wahai orang-orang kafir, musyrik, datangkanlah satu surat yang seperti Al-Quran. Nah, itu adalah tantangan Allah kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran. Diminta untuk mendatangkan satu surat yang sama seperti Al-Quran, dan ternyata tidak ada yang mampu. Ini artinya adalah menantang dengan kalimat perintah, tapi sebenarnya sudah tahu orang ditantang itu tidak bisa melakukan. Namanya adalah ta'jiz. Yang selanjutnya adalah al-qaidah as-saniyah, kaidah yang kedua, al-amru bisyai' yastalzimu an-nahyu an diddihi. Memerintahkan sesuatu itu jelas adanya indikator, adanya larangan untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan perintah itu. Maka jika dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala itu memerintahkan untuk bertauhid, sholat, zakat, puasa, haji, berbakti kepada kedua orang tua, menyambut tali silaturahim, berbuat adil dan berbuat baik, maka karena nahian, maka Allah itu pasti juga melarang kita berbuat syirik, meninggalkan sholat, tidak berzakat, tidak puasa, tidak haji, berani kepada kedua orang tua, memutus tali silaturahim, berbuat kezaliman, dan berbuat keburukan. Oke. Selanjutnya adalah jika Allah itu dalam Al-Quran memerintahkan kita dengan sabar, wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Oke. Memerintah kita untuk bersyukur, wakum minasyakirin. Oke. Kemudian untuk selalu menghadapkan hati kepada Allah, kembali pada Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, dan selalu mengharap, penuh optimis rahmat Allah. Maka sebenarnya Allah melarang kita untuk adil jazai wa sukhti, berkeluh kesah, kemudian kufur nikmat, berpaling dari Allah, percaya dan menggantungkan kehidupan ini kepada selain Allah, takut dan mengharap kepada selain Allah. Artinya jika Allah memerintahkan sesuatu dalam Al-Quran, maka sejatinya Allah melarang kita untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan perintah itu. Itu adalah kaidah kedua dalam materi ini. Yang selanjutnya adalah kaidah yang ketiga, al-amru yaqtadi al-fawra illa liqarinatin. Hukum asal dari sebuah perintah, kalimat perintah dalam Al-Quran, itu adalah agar kita melakukannya sesegera mungkin. Illa liqarinatin, kecuali ada indikator, ada petunjuk yang menunjukkan bahwasanya perintah ini boleh dilakukan tidak harus segera. Oke. Dalilnya bisa kita lihat dalam Al-Imran 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
bergegaslah kalian menuju ampunan Tuhan kalian. Ada Al-Baqarah 48, fastabiqul khairat, berlambah-lambahlah kalian dalam kebaikan. Ada Al-Mu'minun 61, ulaika yusari'una fil khairat, mereka adalah orang-orang yang bersegera melakukan dalam kebaikan. Oke, maka kaidah ini adalah jika ada kalimat perintah, ada perintah dari Allah dalam Al-Quran, maka sesungguhnya kaidah asalnya adalah harus kita lakukan sesegera mungkin. Kecuali ada indikator dalam ayat itu, dalam Al-Quran itu yang menunjukkan bahwasanya perintah ini tidak harus dilakukan sesegera mungkin. Oke, akan kita lihat kaidah ini adalah pertama, misalul amri al-mutajarridi anil qarina fa yuhmalu alal fawri. Oke. Contoh kalimat perintah yang harus dilakukan dengan segera. Dengan segera. Oke. Adalah walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Bagi Allah wajib bagi seluruh manusia untuk berhaji ke Baitullah. Oke. Perintahnya adalah 'alan nasi hajjul baiti, seluruh manusia wajib melakukan haji ke Baitullah karena ini adalah rukun Islam yang kelima. Oke. Perintah ini harus segera dilakukan oleh setiap orang Islam jika dia sudah istita'ah. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Oke. Dia punya bekal perjalanan, kemudian ketika di Mekah dan juga untuk pulang. Kemudian wujudur rohilah, ada kendaraan yang menyampaikannya berhaji dan pulang ke negara asalnya. Dan yang ketiga adalah amnut tariqi, jika perjalanan itu aman. Oke. Jika tiga syarat ini, pertama wujudus zadi, ada bekal, wujudur rohilati, ada kendaraan. Ketiga wujudul amni fit tariqi, adanya rasa aman sudah tercapai, maka kita semua wajib melakukan ibadah haji. Selanjutnya adalah misalu madalat al-qarin ala wujudi qadrin minas fiha. Adalah contoh kalimat perintah, namun ada indikator yang menyertainya bahwasanya pekerjaan ini tidak harus dilakukan sesegera mungkin, namun dia boleh dilakukan dalam waktu yang sudah ditentukan. Contohnya adalah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dalam konteks dirikanlah sholat. Oke teman-teman. Sholat itu adalah dirikanlah sholat, ini adalah sebuah kalimat perintah. Kalimat perintah, oke, itu kaidah asalnya adalah harus segera dilakukan. Jadi kalau ada adzan zuhur, Allahu Akbar, itu artinya adalah kita harus wajib melakukan sholat zuhur. Namun ternyata kalimat perintah dalam sholat zuhur ini waktunya, oke, tidak harus dilakukan segera mungkin. Waqad bayyana Nabi mawaqita shalah min hais ibtida'a kulli waqtin wa intihaihi. Jadi waktu sholat itu adalah mulai, kalau zuhur ya, mulai matahari sudah mulai bergeser, oke, kemudian sampai masuk waktu sholat asar. Nah, artinya sholat zuhur itu tentu yang paling utama adalah di awal waktu. Yang makruh adalah jika sudah mepet waktu asar. Kemudian yang paling dibenci adalah ketika sholat asar tapi baru sholat zuhur. Nah, itu yang dibenci. Nah, waktu fadilahnya paling utama itu adalah Anda mendengar adzan zuhur, kemudian Anda melakukan sholat zuhur. Nah, itu adalah waktu fadilahnya, waktu yang paling utama. Yang makruh adalah jika mepet asar. Yang haram adalah ketika asar Anda sholat zuhur. Kemudian waktu jawaznya adalah waktu di antara waktu fadilah dan waktu karohah. Ini adalah jawaz boleh. Nah, ini artinya adalah
melakukan perintah itu aslinya adalah wajib segera, kecuali jika ada indikator dia boleh dilakukan di waktu fadilahnya atau di waktu karohanya atau di waktu di antara keduanya waktu jawas. Contohnya adalah sholat itu tadi. Selanjutnya adalah Al-Baqarah 185 dalam konteks mengkodoi puasa Ramadan. Waman kana maridon, barang siapa sakit, ini adalah kondisinya. Au ala safarin, atau sedang bepergian. Bulan Ramadan Anda sedang sakit atau bepergian, maka faidatun min ayyamin ukhar, maka kalimat perintahnya adalah faidatun min ayyamin ukhar, wajib mengganti puasa Ramadan di hari-hari yang akhir. Oke. Perintahnya adalah wajib mengganti puasa Ramadan ketika Anda tidak puasa Ramadan karena sakit atau karena bepergian. Maka kalimat perintah ini tidak puasa Ramadan selesai, masuk waktu Syawal, Anda langsung puasa Ramadan waktu Syawal. Tidak seperti itu. Karena ternyata mulai Syawal sampai Sa'ban pun itu boleh Anda buat untuk mengqadha puasa Ramadan. Oke, selanjutnya adalah kaidah yang keempat dan kaidah yang kelima. Kaidah yang keempat adalah idza ulikal amru ala syaratin, jika suatu perintah itu digantungkan atas suatu syarat, au sifatin, atau digantungkan atas suatu sifat, fa innahu yaqtadi at-tikrar, maka sesungguhnya perintah itu bisa terjadi berkali-kali. Oke teman-teman, coba kita lihat. Al-amru ba'da syarat, jika ada kalimat perintah yang jatuh setelah suatu syarat. Syaratnya adalah wa in kuntum junuban, jika kalian sedang junub ya, apapun sebabnya. Fattahharu, maka bersucilah kalian. Kalimat perintahnya adalah bersucilah kalian. Maka kita semua wajib untuk bersuci mandi besar, atau jika tidak mandi besar bertayamum. Setiap kita semua selesai junub, kita junub, setiap junub kita wajib mandi besar. Oke. Selanjutnya adalah al-amru ba'da sifat, kalimat perintah setelah suatu sifat. Oke. Az-zaniyatu, ini adalah isim fa'il. Isim fa'il adalah sifat perempuan yang berzina. Wazani, dan laki-laki yang berzina. Sifat itu adalah menunjukkan pekerjaan zina dan orang yang melakukan. Orang yang, ini namanya adalah sifat isim fa'il ya. Laki-laki yang perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina namanya adalah sifat. Kemudian setelah sifat ini ada kalimat perintah fajridu, maka jilidlah. Oke. Maka setiap ada laki-laki yang berzina dan perempuan yang berzina, maka pasti harus dicambuk, dijilid. Oke. Sama juga kalimat perintah setelah sifat wasariku, laki-laki yang mencuri, wasariqatu, dan perempuan yang mencuri, ini adalah sifatnya. Setelah sifat ada kalimat perintah faqta'u, maka potonglah. Setiap ada orang yang mencuri kemudian sudah mencapai satu nisab, yaitu 1/4 dinar, oke, maka potonglah tangannya. Setiap pencuri dipotong tangannya, dipotong kakinya, dipotong tangannya, dipotong kakinya. Nah, seperti itu. Ini benar Allah teman-teman, dalam konteks perzinaan, ayat ini menunjukkan perempuan dulu, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Tapi namun dalam konteks korupsi, pencurian, para koruptor itu Allah menyebutkan wasariku, laki-laki yang mencuri, baru perempuan yang mencuri. Ini artinya adalah dalam konteks menjaga moral agar tidak berzina, tidak terjadi perzinaan, maka diminta
kaum hawa untuk menjaga diri. Namun dalam konteks korupsi, titik tekannya adalah laki-laki terlebih dahulu. Selanjutnya adalah al-amru al-waridu ba'dal hadari ya'udu hukmu ila hadati qabla al-hadari. Nah, ini adalah kalau dalam sebuah hadis itu adalah ada hadis kalimat perintah yang datang setelah larangan. Oke. Maka sebenarnya dia kembali kepada hukum awalnya. Kalau hukum awalnya mubah, ya mubah. Kalau hukum awalnya wajib, ya wajib. Contoh coba kita lihat. Kalau dalam hadis itu, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Atau kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Kuntu, kata Rasul saya, nahaitukum dulu melarang kalian semua an ziyaratil kubri, ziarah kubur. Nah, ini adalah kalimat larangan. Nah, kemudian kalimat perintah adalah fazuruha, maka sekarang fazuruha, ziarah kuburlah kalian semua. Oke, ada kalimat perintah fazuruha, ziarah kalian semua, didahului oleh kalimat larangan. Saya dulu melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang fazuruha, ziarahlah kubur. Maka konteks ziarah kubur ini dia adalah suatu perintah dari Rasul yang hukumnya adalah bisa nadbun, sunnah, dan juga bisa ibah. Kenapa? Karena kaidahnya adalah jika ada kalimat perintah setelah larangan, maka itu menunjukkan mungkin bisa wajib, mungkin bisa sunnah, dan mungkin bisa mubah. Kita lihat indikator-indikatornya. Oke, selanjutnya akan kita lanjutkan kaidah yang ke-7. Yang ke-6. Al-amru al-mu'allaq ala ismin hal yaktadi al-iktisar ala awwalihi. Jika ada kalimat perintah. Oke. Yang kalimat perintahnya itu sudah jelas menyebutkan apa yang diperintah. Nah, hal yaktadi al-iktisar ala awwalihi. Maka apakah kalimat perintah itu cukup mengambil batas minimalisnya atau dia harus mengambil batas maksimalnya? Oke. Maka dalam konteks ini para ulama berbeda pendapat ya untuk menentukan apakah perintah itu harus diambil batas minimalisnya atau diambil batas maksimalnya jika sudah kalimat perintah itu menyebutkan apa sih objek perintah. Maka para ulama menyebutkan ini. Pertama adalah al-jawab inda ilm Qarafi, Imam Qarafi dari mazhab Malikiyah, pengarang kitab Al-Furuq itu. Dia menyebutkan adalah a'lal maratib, jika konteks perintahnya al-awamirnya, perintahnya adalah perihal tauhid, keikhlasan, menyucikan diri dari berbagai karakter yang tercela, kemudian perintah untuk mengagungkan, memuliakan zat Allah dan sifat Allah, maka kalimat perintah ini harus diambil batas maksimalnya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'budullaha, sembahlah Allah, maka kita tidak boleh mengambil batas minimalnya. Kita menyembah Allah hanya menyembah dalam batas minimalnya, kita harus mengambil batas maksimalnya. Menyembah Allah dengan benar-benar menyembah. Kalau Allah memerintah kita semua dalam konteks masuk Islam, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah fisilmi, dalam Islam kafah sempurna, maka kita harus mengambil batas maksimalnya. Kita harus masuk Islam secara sempurna. Nah, itu artinya adalah dalam konteks hablum minallah, dalam konteks kita ketauhidan, keikhlasan, menyucikan jiwa, menyucikan diri, kita harus mengambil batas maksimal dalam melaksanakan perintah itu. Kemudian kalau dalam masalah duniawi, maka adnal marotib, kita bisa mengambilnya dalam batas yang paling
minimal. Oke. Coba kita lihat itu adalah kaidahnya. Kita lanjutkan. Kaidah yang ke-8. Al-amru li jama'atin yaqtadi wujubuhu ala kulli wahidin minhum illa li dalilin. Perintah untuk sebuah komunitas itu hukum asalnya adalah wajib untuk semua jamaah itu, kecuali ada dalil yang menyatakan tidak wajib untuk semua jamaah itu, tapi namun wajib hanya untuk bagian-bagian dari jamaah itu. Oke, akan kita lihat. Jadi pokoknya ada perintah dalam Al-Quran, maka sebenarnya perintah ini wajib untuk semua orang yang diperintah. Nah, kalau kita melihat dalam Al-Quran, orang yang diperintah untuk melakukan kebaikan itu sebenarnya adalah semua orang yang beriman dan orang yang berislam. Maka ketika Allah memerintahkan sholat, memerintahkan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka semua orang yang beriman, semua orang yang berislam wajib melakukan sholat, wajib melakukan zakat, wajib taat kepada Rasul dan kepada Allah tanpa terkecuali. Kita lihat An-Nur 56 adalah wa aqimus shalah, dirikanlah salat, ini adalah perintahnya. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Wa atiur rasulah, dan taatlah kepada Rasul. La'allakum turhamun, agar kalian semua dirahmati. Perintah dirikanlah, perintah tunaikanlah, perintah taat ini adalah sebuah perintah yang wajib dilakukan oleh semua orang mukallaf, yang mukmin dan yang berislam, yang mukmin dan yang muslim tanpa terkecuali. Nah, sedangkan sebuah contoh yang kalimat perintah itu ditujukan kepada suatu komunitas, namun tidak semua komunitas itu, tapi kepada bagian komunitas itu. Adalah sebagaimana Al-Imran 104, wal takum minkum ummatun. Ini ya kalimat perintahnya. Tidaklah ada di antara kalian semua sebuah umat yang mengajak kepada kebaikan, memerintah kepada yang mengajak kepada kebaikan, memerintah kepada ma'ruf, mencegah dari kemungkaran. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Oke. Perintah ini agar ada dalam sebuah umat mukmin, umat muslim, umat Sayyidina Rasulullah SAW, segolongan manusia yang selalu mengajak kepada kebaikan, kemakrufan, mencegah dari kemungkaran. Nah, ini tidak ditujukan kepada semua umat Muhammad, tapi ada orang-orang yang memang mengkhususkan dirinya untuk melakukan ketiga perintah. Nah, ini artinya adalah sebuah kalimat perintah yang tidak ditujukan kepada kesemua, tapi bagian dari komunitas. Nah, selanjutnya ini adalah kaidah yang terakhir dari kaidah perintah. Mohon maaf, ini saya agak flu ya. Kaidah yang ke-10 dari jika Anda melihat kalimat perintah dalam Al-Quran adalah ma amarallahu fi kitabihi. Jika Anda melihat kalimat perintah dalam Al-Quran, maka ada dua kategori yang harus Anda perhatikan juga. Imma ayyuwajjaha ila man lam yadkhul fihi fahada amrun lahu bidkhuli fi. Ada kalanya kalimat perintah itu ya ditujukan kepada orang-orang yang di luar orang yang diajak memerintah. Contohnya kita lihat misal kismil awali, ya ayyuhalladzina utul kitab aminu bima nazzalna. Oke, kita semua diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk beriman pada kitab-kitab
samawiyah, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kemudian, kenapa kita harus mematuhi perintah Allah? Karena kita adalah orang yang iman dan orang yang Islam. Nah, kemudian bagaimana dengan ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani? Kan mereka kan sebenarnya tidak terkena khitab, tidak terkena kalimat perintah dalam Al-Quran untuk beriman. Tidak. Ternyata kaidah Al-Quran itu adalah jika kalimat perintah itu ditujukan ya kepada orang yang belum beriman, maka sebenarnya dia diminta untuk beriman. Nah, kemudian selanjutnya adalah wa imma ayyuwajjaha liman dakhala fihi fada amrun yusakhiha ma wujida indahu min nur wa yas'a fi takmili ma lam yujad fihi. Jika kalimat perintah itu diarahkan kepada orang yang sudah beriman, kepada orang yang sudah muslim, maka sebenarnya kalimat perintah ini adalah menunjukkan perintah Tuhan agar kita semakin memantapkan isi dari kalimat perintah itu, semakin memantapkan dan mensahihkan kandungan dari kalimat perintah itu. Contohnya, jika kita sebagai orang yang beriman, kita sudah bertawakal kepada Allah, tapi Allah tetap menyebutkan kalimat perintah wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Jika kalian semua orang yang beriman, maka bertawakallah kepada Allah. Maka kita sudah bertawakal kepada Allah karena kita orang yang beriman. Tapi kalimat perintah ini menunjukkan bahwasanya kita diminta oleh Allah untuk semakin bertawakal, menyempurnakan tawakal kita dan memurnikan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang yang berislam, kita selalu berusaha untuk berjalan di atas siratal mustaqim. Oke. Berjalan di atas jalan yang lurus. Namun kita tahu bahwasanya berjalan di atas jalan yang lurus ini tidaklah mudah, banyak gangguannya. Maka kita meminta Allah agar perjalanan kita ini diselamatkan. Perjalanan kita di jalan yang lurus ini terus terjaga dari gangguan dan akhirnya bisa finish dengan sempurna. Oleh karena itulah doa kita adalah ihdina, wahai Tuhan, ihdina, tunjukkanlah kami. Ini kan kalimat perintah, tapi dalam makom doa. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, itu adalah di antara kaidah dalam kalimat perintah. Oke, selanjutnya yang kedua kita memasuki qawaidun nahyi fil Quran, kalimat larangan dalam Al-Quran. Nahi atau larangan ini dari titul amri, yakni dia adalah lawan dari perintah jelas ya. Sedangkan secara terminologi adalah yaqtida'u kafin an fi'lin, tuntutan untuk tidak melakukan sebuah perbuatan atau tuntutan untuk berhenti dari melakukan sebuah perbuatan. Oke. Ini adalah kaidah-kaidah perihal nahi. Oke, an-nahyu yaqtadi tahrim wal fawr wa dawam illa liqarina. An-nahyu anil lazim ablahu fi tidalah ala nahyi anil manzum minan nahyi anhu ibtidaan. Iradul insya' bisiwatil khabar ablahu min iradil bisiwatil insya'. An-nahyu yaqtadi al-fasad. Oke, kaidah yang pertama adalah an-nahyu yaqtadi at-tahrim wal fawra wad dawam illa liqarinatin. Hukum asal jika Anda menemukan kalimat larangan dalam Al-Quran itu menunjukkan keharaman dan harus Anda jauhi seketika itu juga, dan menjauhinya harus selama-lamanya. Kecuali jika ada indikator yang menunjukkan bahwasanya larangan itu hanya menunjukkan makruh saja, tidak haram. Larangan itu boleh dilakukan tidak sesegera itu, atau larangan itu bersifat temporer, tidak selama-lamanya. Oke. Akan kita lihat contohnya adalah bahwasanya hukum asli dari sebuah larangan itu adalah menunjukkan keharaman, harus Anda jauhi secepatnya
Jika Anda sedang melakukannya, maka Anda harus berhenti seketika itu, dan larangan itu berlaku selama-lamanya. Adalah pertama, Al-An'am 151, Allah berfirman, "Wala taqtulu auladakum." Janganlah kalian semua membunuh anak-anak kalian semua, ya, karena takut kefakiran. Oke, kalimat larangannya adalah jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Maka kaidah asalnya adalah menunjukkan keharaman. Anda harus menjauhinya secepat mungkin, dan kalimat larangan ini berlaku selama-lamanya. Tidak boleh membunuh anak. Yang kedua adalah wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan, nah ini kalimat larangannya, nahiya, di muka bumi dengan penuh kesombongan, kecongkakan. Maka berjalan dengan congkak itu adalah haram. Jika Anda sedang berjalan dengan congkak, Anda harus berhenti melakukan itu, dan Anda tidak boleh berjalan di muka bumi dengan congkak, dengan sombong, membanggakan diri sendiri, selama-lamanya tidak boleh Anda lakukan. Kaidah yang selanjutnya adalah an-nahyu 'anil lazim ablagu fi tilalah 'ala nahyi 'anil malzum min an-nahyi anhu ibtida'an. Atau dalam apa? Dalam sebuah kaidah yang lebih simpel disebutkan bahwasanya larangan melakukan muqaddimah sesuatu itu menunjukkan larangan melakukan ghayah dari sesuatu itu. Contohnya, larangan mendekati zina tentu saja menunjukkan larangan berzina. Larangan mendekati perbuatan keji tentu saja larangan melakukan perbuatan keji. Larangan mendekati harta anak yatim dengan zalim tentu saja ya larangan mendekati berbuat zalim kepada harta anak yatim. Artinya, jika Anda tidak boleh mendekati wasilah muqaddimah yang menunjukkan Anda kepada perzinahan, maka sejatinya Anda tidak boleh melakukan zina. Muqaddimahnya saja dilarang, apalagi ghayahnya, tujuannya. Dalam konteks zina, maka muqaddimah zina itu mungkin ada pacaran, berdua-duaan di tempat gelap, bercat mesum dengan lawan jenis. Nah, ini adalah muqaddimah zina. Oke, maka karena zina itu haram, maka muqaddimahnya sesuatu yang bisa mengantarkan Anda kepada perzinahan, dia juga haram. An-nahyu itu adalah larangan melakukan muqaddimah, larangan melakukan sesuatu, maka itu juga adanya larangan melakukan wasilah, perantara, media yang bisa mensukseskan sesuatu itu. Larangan berbuat zina, maka juga adanya larangan melakukan semua menggunakan media yang menjadikan zina itu terrealisasi. Pacaran, ikhtilat, bercat mesum, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah iradul insya' bisighatil khabar ablaghu min iradi bisighatil insa. Oke. Jika mendatangkan kalimat insya', oke, perintah melakukan sesuatu, tapi dalam uslub bahasa khobar, sebenarnya itu lebih menunjukkan adanya kekuatan untuk melarang objek yang sedang dilarang. Oke. Kalimat perintah itu ada dua. Pertama ada dalam bentuknya yang insya. Yang kedua dalam bentuknya yang berupa khobar. Nah, kalimat insya itu adalah jika kalimat dalam Al-Quran itu menunjukkan sumpah, wallahi, wal asri, atau nidak panggilan, ya ayyuhalladzina amanu, kemudian diiringi dengan kalimat perintah atau kalimat larangan.
atau istifham, pertanyaan, atau menggunakan uslub bahasa kalimat perintah, kalimat larangan dalam apa? Dalam tasrif itu ya. Ada yang uf'ul, ada yang if'al, ada yang if'il, ada yang fa'il, ada yang fa'il, ada yang if'al, ada yang tafa'al, ada yang istaf'il, ada yang infa'il, dan lain sebagainya. Itu adalah sirat-sirat amal. Maka sesungguhnya jika Allah itu memerintah atau melarang dan menggunakan sirat khobar, khobar itu adalah sesuatu kalimat perintah. Kalimatnya perintah, tapi artinya adalah larangan. Kalimatnya adalah perintah, namun kandungan maknanya adalah kalimatnya adalah khobar, kalimat berita, tapi artinya adalah larangan atau perintah. Maka sebenarnya arti dari kalimat khobar yang mengandung arti perintah atau larangan ini menunjukkan sesuatu yang lebih. Contohnya, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wala fusuqa wala rafasa, tidak ada perkataan kotor, wala fusuqa dan tidak ada perbuatan fasik, wala jidala dan tidak ada adu argumentasi fil haji dalam ibadah haji. Oke. Kalimat larangan ini berbentuk kalimat perintah. Tapi jika ada larangan dalam bentuk perintah, sebenarnya ini lebih perintahnya daripada menggunakan jangan berkata kotor, jangan berbuat fasik, jangan berdebat adu argumentasi dalam haji. Sebenarnya dia lebih. Selanjutnya adalah la yamassuhu ora kenon demek, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. La yamassu ini adalah kalimat berita, tapi artinya lah janganlah menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Oke teman-teman, PowerPoint ini saya ambil dari kitab Qawaidut Tafsir karangan Khalid Usman bin Sabit. Jika teman-teman ingin berdiskusi atau melihatnya lebih jauh, silakan membaca kitab Qawaidut Tafsir ini dalam babul amri wa nahyi. Terima kasih. Selanjutnya kita bisa diskusi. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, dan apapun yang tidak berkesan di hati para sahabat. Kritik dan sarannya kami harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.